Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Masyaallah. Kaif halak? Ustaz Abu Hanifah. Alhamdulillah, khair. Ustaz Fajri. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, hari ini anak kembali menjadi host ya. Setelah beberapa episode dikudetannya sama Ustadz Abu Hanifah. Dan kita mulai lagi para pemirsa dengan topik yang menarik ya, sangat menarik bahkan tentang ibarah atau ungkapan dari Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah ya, yang beliau mengatakan innal haditsa mudillatun illa lil fuqaha. Ya, bahwasannya ya sesungguhnya hadis itu ya bisa menyesatkan kecuali orang-orang pakar ahli fikih. Ini bisa dibaca mudillah, bisa dibaca madillah atau madallah, Ustaz. Nah, yang menarik ini ibarah saya dapatkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah milik Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, dan beliau menjelaskan di awal bahwasanya ini bukan suatu hadis karena dipahami ini adalah lafaz hadis. Padahal ini ibarahnya Sufyan Ibnu Uyainah. Begitu juga dalam kitab Al-Masailnya Ibnu Rus ya. Nah, menariknya beliau sedikit menjelaskan bahwasanya makna ibarah ini adalah bahwasanya hadis itu kal-Qur'an, yang mana terkadang memiliki lafaz yang khusus tapi maknanya umum atau sebaliknya ya. Ada nasikh mansukh juga, ada tasybih ya. Yang mana tidak bisa mengetahuinya kecuali para fuqaha. Nah, ini yang menarik Ustaz. Ya, bagaimana pendapat antum ya tentang ibarah ini? Mungkin kita mulai dari Ustaz Fajri dulu ya. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Febi. Ini ibarah emang sangat menarik ya. Sebenarnya memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya ya sesuatu itu ada ahlinya, Ustaz. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasannya sesungguhnya hadis itu bisa saja membuat seseorang tersesat. Tapi beliau mengecualikan illa lil fuqaha, atau dalam ibarat lain illa alal fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang ahli fikih. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang makna ahli fikih nih. Karena di zaman sekarang ya barangkali udah lulus dari LIPIA, oh ini ahli fikih nih, Ustaz. Lulus dari UIN Madinah, oh ini ahli fikih. Lulus dari Al-Azhar, oh ini ahli fikih. Nah, dari Yaman misalnya, oh ini ahli fikih. Maksud ahli fikih itu yang seperti apa? Ya, kalau kita baca di penjelasan Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau mengatakan bahwasannya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i melalui metodenya adalah ijtihad. Jadi itu fikih. Sehingga orang yang ahli dalam fikih disebut sebagai al-faqih. Berarti seorang faqih itu adalah beliau yang bisa mengetahui hukum-hukum syar'i melalui pintu ijtihad. Sehingga apa yang beliau ungkapkan di situ, yang beliau maksudkan dengan al-fuqaha ya al-mujtahidun. Tidak bisa kita mengatakan ya ahli fikih sekarang, nggak bisa. Ahli fikih sekarang itu dia bergeser dari makna istilahi para ulama terdahulu ke makna urfi yang sekarang. Ya, dia ke makna urfi. Jadi kalau ada orang mengatakan ahli fikih, oh bila pernah belajar kitab ini. Tapi sementara beda sama mujtahid ya. Beda. Yang memiliki level beda, Ustaz. Jadi makna fuqahanya seperti itu, yaitu ahli ijtihad atau mujtahid. Masya Allah. Ya mungkin di situ Ustaz ya. Saya tentang makna dari fuqaha ini. Makna dari fuqaha ya. Masya Allah. Kalau antum gimana Ustaz Abu Hanifah terkait dengan makna nih dari hadis ini menyesatkan? Waduh, kan kesannya serem banget nih. Iya. Biar lebih dijelaskan lagi nih. Masya Allah. Baik.
Ya, ada kisah ya terkait Imam Ahmad bin Hambal yang dahulu sebelum kedatangan Al-Imam Syafi'i, beliau telah menghafal 1 juta hadis. Namun setelah datangnya Syafi'i baru tersingkap apa makna hadis-hadis. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kanal fuqaha atiba wal muhaddisun, para fuqaha itu seperti dokter. Sedangkan muhaddisun adalah apoteker. Nah, itu ya. Ya, baca Muhammad bin Idris, sedangkan Imam Syafi'i datang Muhammad bin Idris. Atibah sebagai dokter, sebagai tabiban, dan juga sebagai apotek. Nah, jadi sudah tersedia. Dan kata Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, dulu kita bingung, ini nggak tahu hadis ini mau diapain. Setelah datang Syafi'i baru tersingkap. Begitu juga dengan para ashabnya Imam Malik, murid-murid Imam Malik yang sudah mengenal hadis jauh sebelum mereka mengenal Imam Malik. Semisal Imam Ibnu Wahab. Ibnu Wahab mengatakan, kullu sahibi hadisin, setiap orang yang memiliki hadis, yang ahli hadis, laisa lahu imamun fil fiqh, namun dia tidak punya imam rujukan untuk memahami hadis itu fikihnya bagaimana. Insyaallah, ya. Fahuwa dhallun, maka dia tersesat. Sampai-sampai Ibnu Wahab mengatakan, ya, walaula annallaha anqadana bi Malik wal Lais la dalalna. Seandainya Allah tidak menyelamatkan kami melalui perantara datangnya Imam Malik yang memberitahu itu makna hadis ini begitu, makna hadis ini begini, juga Imam Lais, tentu kita akan tersesat. Dan begitu banyak sekarang orang-orang yang mengacu kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaan, ala faham. Di atas pemahaman siapa? Selalu dikatakan di atas pemahaman para salaf. Sebenarnya ini titik kesepakatannya. Iya. Maka kita kembali kepada pemahaman para salaf. Jadi merujuk memahami hadis ini lewat pemahaman para salaf yang ini yang mereka mudawwanah, yang sudah termaktub, itu kan mazhab-mazhab fikih ya. Iya. Nah itu harusnya kembali ke situ. Ya. Tapi kalau memahami dengan pemahaman sendiri, nah ini yang dikatakan oleh Ibnu Wahab, itu yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah yang sebagai mudillah. Hadis ini bisa menyesatkan. Dan begitu banyak sampel-sampel, contoh-contoh kasus dari orang yang bertumpu kepada hadis yang dia hafal, nanti dia nggak ngerti ini hadis ini nas atau zahir, nasikh atau mansukh, bagaimana wajul istidlalnya. Akhirnya dia pokoknya ini ada hadisnya, ini ada hadisnya, ini ada Quran, ini ada hadisnya. Sementara pemahaman para fuqaha tidak demikian. Nah, itu begitu, kurang lebih. Masya Allah ya. Ini seperti ucapan Ibnu Wahab juga yang lain, Ustaz. Dia mengatakan laula malikun, ya. Walaisu la halaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Lais, maka telah binasa nih aku dalam memahami hadis yang bisa menyesatkan. Berarti antara ulama sebenarnya sepakat dengan ibarah ini ya, disampaikan oleh Ustadz Abu Hanifah tadi ya, Masya Allah. Nah, terkait dengan contoh nih Ustadz, misalnya beberapa contoh yang bisa kita pahami, wah ini salah nih memahami ini ya. Itu bisa nggak? Kira-kira seperti apa nih contoh yang pas untuk ibarah ini, Ustaz? Silakan, siapa nih kira-kira ya? Sebenarnya kalau contoh ya, kalau seandainya seseorang itu dia mengatakan pemahaman terhadap hadis begini, meskipun kita merasa wah ini kayak aneh, tetapi kalau seandainya ada salafnya, itu ada salafnya ya, sebagaimana kita sebutkan tadi ada ahli fikihnya, insya Allah tidak mengapa gitu, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah tidak ada salafnya sama sekali. Ya, sebagaimana salah satu riwayat dari saya nukil riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman itu dia akan kembali ke Madinah sebagaimana ular itu akan kembali ke sarangnya ya, ke lubangnya atau sarangnya tadi ya. Nah, ini sebagian orang sekarang memahami bahwasannya pentingnya kita belajar kepada ustadz-ustadz yang lulusan UIM Madinah gitu. Dia berdasarkan hadis ini. Nah, ini pemahaman dari mana ini sebenarnya?
Ya, bahkan dalam syarah Ibnu Battal disebutkan di sana mengatakan bahwasanya yang maksud dengan hadis ini adalah annal madinata la ya'tiha illal mu'min. Dimaksud dengan hadis ini adalah bahwasanya Madinah itu tidak akan didatangi kecuali orang beriman. Ya, wa inna ma yasuqu ilaiha imanuhu wa mahabbatuhu fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang membuat dia datang ke Madinah atau kembali ke kota Madinah itu karena kecintaannya dan juga keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu salah satu contoh yang sempat viral ya. Dan menarik juga dari ini ucapan Ustaz Abu Hanif tadi, kembali ke Al-Quran dan hadis ya. Dan ini kan juga sepertinya takaluf terhadap orang-orang awam ya. Karena bukan tugas mereka sebenarnya untuk kita memaksakan mereka kembali gitu ya. Sehingga nanti lahirlah contoh yang seperti antum sampaikan tadi ya. Sampai ada viral, saya nggak tahu di sebenarnya siapa yang ngomong ini ya. Karena flyer itu juga tidak menunjukkan nama ustadz di situ. Tapi justru saya mengira ini orang awam yang mencoba untuk menafsiri hadis ya. Ini kan takaluf Ustaz. Sementara Imam Asy-Syatibi mengatakan sebenarnya la yastafiduna ya. Mereka tidak akan mengambil faidah tuh. Orang awam minha dari para adilah itu. Syai'an sesuatu pun. Jadi sebenarnya orang-orang awam itu ketika dipaksa dikasih hadis pun sebenarnya tidak ada manfaat buat mereka. Mereka nggak bisa ngambil faidah. Ya, karena itu bagian dari sesuatu yang beban bagi mereka ya. Makanya penting. Bukan ahli malah disuruh untuk. Iya, orang yang tadi sampaikan ya. Dia belum dokter sudah nyembuhin orang kan repot. Ya, bukan apoteker suruh meracik obat. Ini bagaimana Ustaz Abu Hanif, Pak? Baik. Ya benar ya, orang awam itu kan tugasnya beramal ya. Dia bertanya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu, yang tahu jika engkau tidak mengetahui. Maka dikatakan oleh banyak ulama, mazhabnya orang awam adalah gurunya. Ya, gurunya sendiri juga sebenarnya bukan mustahid juga, ya kan? Nah, bukan dari tingkatan-tingkatan mustahid, guru ustadznya itu bukan mustahid mutlak, bukan mustahid mustaqil, bukan mustahid mazhab, bukan mustahid tarjih, juga demikian. Ya artinya kita cuman nakil, mengutip satu sama lain begitu kan? Karena masing-masing dari ustadz itu pun juga nggak ada yang sampai level seperti yang disebutkan dari tingkatan-tingkatan mustahid. Nah, ini pentingnya kita bersandar kepada pemahaman para imam. Cuman kebanyakan sekarang kita ini justru disodorkan kepada dua pilihan. Ikut Quran Sunnah apa ikut ulama? Nah, itu keliru. Ulama bukan dalil. Ulama bukan dalil. Ya, memang betul ulama bukan dalil. Kalau ulama yang beristihad aja bukan dalil, pakai ustadz yang beristihad. Lebih-lebih lagi. Nah, ada kisah yang disampaikan oleh para fuqaha ya di buku-buku usul. Bahwasanya ada kisah seorang qadhi yang hendak memutuskan perkara kepada seorang wanita tua. Qala qadhi li imra'atin ajuz. Kata ini disebutkan. Aqdi laki bi kitabillah am bi qauli Syafi'i. Saya beri keputusan pada engkau ini dengan Quran atau dengan fatwa Syafi'i. Qalat bi qauli Syafi'i. Kata si wanita tua tadi, pakai fatwa Imam Syafi'i aja. Kalau kita dengar ini, wah ini kok lebih milih qaul Syafi'i daripada Al-Qur'an. Taklid nih. Padahal ini nenek ini dibenarkan oleh para fuqaha. Dia mengatakan apa? Fa ana asiku bi fahmi. Saya lebih sikoh, lebih percaya dengan pemahaman Imam Syafi'i li kitabillah aksar min fahmika anta. Saya lebih percaya dengan pemahaman Imam Syafi'i terhadap memahami Quran dan Sunnah daripada pemahaman Anda terhadap Quran dan Sunnah. Nah, ini kan husnudzon masa Imam Syafi'i memutuskan suatu perkara berdasarkan nafsu. Taurat Injil. Ya pakai dalil lah, masa pakai Taurat Injil. Nah ini yang banyak teman-teman di situ justru keliru ya. Kebalik pemikirannya. Akhirnya timbul pemahaman hadis yang baru. Seperti contoh tadi. Ya, nanti ular sebagaimana ular kembali ke sarangnya, iman itu akan kembali ke Madinah, maka belajarlah ke orang-orang yang alumni Madinah. Itu pun juga nanti kontradiksi. Kalau kita sodorkan kepada yang buat memeh itu, oh berarti saya belajar kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid, Ustadz PKS. Oh bukan, ada taksis lagi. Ada taksis. Ini kan umum. Oh ini kan ada taksis lagi. Berarti kepada Ustadz Wahdah, Ustadz Gontor yang alumni Madinah kan. Oh bukan, ada taksis lagi. Ustadz yang ini, yang sunnah ini. Oh itu yang kami tahdir, yang maksudnya yang sunnah. Itu kan jadinya nggak beres.
Itu sendiri udah ta'arud, kontradiksi. Iya. Sudah dia memahami hadis sendiri dan ini berbahaya. Kan Imam Ahmad mengatakan, iya ka antatakala fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati berbicara tentang suatu permasalahan agama yang enggak punya imam. Dia bicara kayak begini. Iya. Gimana? Dan ini level yang bawah ya. Iya. Gimana level yang atas? Itu juga dikritik ya. Sifat sholat Nabi dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu banyak dikritik oleh para ulama. Yang mengkritik ulama kita tidak katakan dari golongan Nahdiyin, kita tidak katakan dari golongan yang selain Salafi lah. Kita katakan justru dari Salafi sendiri. Bukan ecek-eceknya, seorang kibar, ya minal kibar, dari kalangan kibar ulama, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, salah seorang anggota dari Lajnah Daimah Hay'ah Kibar Ulama. Masya Allah. Beliau sampai bikin buku sendiri membantah sifat sholat Nabi, yaitu dengan judul La Jadida bi Ahkami Sholat. Itu untuk membantah. Dan beliau membantah istidlal Syekh Albani dalam menetapkan tata cara sholat yang tidak dikenal oleh para fuqaha. Di antaranya ajen, menarik ya. Yang lainnya di antaranya membid'ahkan sedekap ya, setelah ruku. Syekh Albani membid'ahkan. Ya, dan yang lainnya itu dibantah. Syekh Albani bukannya nggak punya dalil, tetapi yang dikritisi oleh Syekh Bakar bukan dalil dari Syekh Albani, tetapi istidlal, cara memahami dalil. Nah, itu. Ini sampai level Syekh. Level Ustadz juga turun demikian. Sampai levelnya tadi tuh, bikin meme lah. Ya, iman ke Madinah, akhirnya belajar. Iman akan kembali ke Madinah. Nah, itu. Ya, jadi Ustadz ke Madinah, Ustadz alumni Madinah pun juga yang mana? Juga bingung sendiri. Nanti kita katakan Ustadz PKS, bukan. Ada taksis lagi. Nah, ini kan rancu kayak begini. Nah, yang seperti ini harus diingatkan kepada mereka ini bahwasanya mereka itu harus kembali kepada pemahaman salafus saleh dalam memahami Quran dan Sunnah. Salafus saleh yang paling mudah itu adalah fikih 4 madhab. Karena 4 madhab ini mengambil dari tabi'in, dari sahabat dari Nabi, dan mereka memahaminya itu dengan yang tadi yang sudah disebutkan bahwasanya ijtihad mereka, dan mereka adalah ahlul ijtihad. Ya sudah, kita tawadu saja daripada kita bertumbuh kepada pemikiran kita dalam memahami hadis yang pemahaman kita ini dangkal jauhlah dibanding mereka, kurang lebih begitu. Masya Allah. Jelas ya? Jelas banget. Makin menarik nih dengan contoh-contoh memperkuat dari pemahaman ibarat ini. Maka ya, karena saya buka dengan ucapan Imam Sufyan bin Uyainah, saya tutup juga dengan ucapan beliau ya. Beliau mengatakan bahwasannya ya ashabal hadis ta'allamu fiqhal hadis. Ya, wahai para sahibul hadis ya, para ahli hadis, maka pelajarilah juga fikih hadisnya. Masya Allah, jadi pas insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan mendapatkan faidah dari pembicaraan kita ya, baik kita semua di sini maupun antum di para pemirsa Footnote ya. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen jika bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.